Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Baik, pada malam hari ini jumpa lagi dengan saya Jero Mangkuswar. Seperti biasa sudah didampingi oleh rekan mediator kita. Di antaranya yang pertama silakan perkenalkan. Nama saya Jero Komang Sutamo. Dengan Jero Komang Sutamo ya. Kemudian yang berikutnya ada yang Murah, silakan. Ya, bertemu lagi dengan saya Aji Murah Arya. Aji Murah Arya ya. Nah, di sini kita kembali mendapatkan request ya, Murah ya. Saat ini kita berada di Banjar Yeh Mekecir, Desa Dange Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali ya. Kita di sini banyak mendapatkan request, padahal kita sudah buat kemarin live-nya ya Jemurah ya, di tempat kejadian perkara ada warga kita yang meninggal karena tenggelam ya. Tapi cuman kemarin memang kita tidak sampai ke TKP ya. Jadi di situ masih mungkin banyak netizen kita justru yang penasaran begitu ya. Jadi banyak pertanyaan, kira-kira apakah benar begitu. Salah satunya pertanyaannya, kalau orang yang mati karena tidak wajar itu, apakah arwahnya penasaran atau tidak begitu ya. Itu salah satunya yang dipertanyakan. Nah, ini kebetulan cuacanya cukup terang ya. Juga kita di sini sudah ada didampingi oleh pemilik lahan juga ya. Dulunya beliau yang punya lahan di sekitar sini. Ada Bapak siapa ini? Bapak Putu Mulyadi ya. Kemudian satu lagi Bapak siapa ini? Ketut Juni ya. Kita ditemani di sini ya oleh Bapak Ketut Mulyadi, Mulyadi ya, sama Ketut Juni ya. Nah, di sini kita akan langsung menuju ke tempat kejadian perkara ya, di mana tempat sahabat kita yang ketimpa naas ibaratnya begitu ya, terus meninggal karena tenggelam di sungai di sini begitu ya. Begitu untuk mempersingkat waktu, mumpung cuacanya masih cerah ini ya. Cuman kita juga mohon maaf karena di sini di TKP ini tidak ada sinyalnya ya. Kita pakai semua provider juga yang ini katanya canggih juga, memang di sini di luar area begitu ya. Jadi kita langsung saja, mungkin di sini kita diliput oleh ya Biro Investigasi Siber Nusantara News dengan kameramen Aditya ya. Juga dari Gua Official Team di bawah pimpinan Komang Gua dengan kameramen Gosa Ardana, dibantu juga dengan Rida Ardana ya. Oke, Om Swastiastu. Jadi begini ya. Dulu ini tempatnya ya Pak Putu, kan rimbun di sini ya. Sebelumnya ada kejadian ini rimbun, akhirnya di sini menjadi terang benderang ini tempatnya ini. Karena apa? Banyak warga yang menyaksikan pada saat evakuasi. Jadi ya hampir ribuan ini. Jadi tempatnya menjadi bersih kayak gini, padang-padangnya ini, rumput-rumputnya ini sudah tidak ada lagi ya. Baik, kita langsung saja ke lokasi ya. Cuman seperti ini masih, walaupun sudah agak resik ini, tapi karena situasi hujan terus ya, ini menjadi licin ya. Di sini ada pipa-pipa air ini Pak, itu ada ini saluran air ini ya. Ya, nah itu ya. Jadi ada saluran air di sini, karena mungkin di hulu sana ada sumber air ya. Kita diambil oleh ini warga kita dari Desa Mendoyo Daun Sekar gitu ya.
hati-hati nanti jangan sampai menginjak pipanya ini pecah pula, nanti kita ganti rugi nih murah. Om Swastiastu ya, kameramen hati-hati ya. Yang kita dahulukan adalah safety first ya, kita utamakan keselamatan ya. Nah di sini juga memang kita sih sifatnya menghibur begitu ya. Nanti kita akan investigasi langsung apakah memang benar seperti itu, ada arwah gentayangan dan sebagainya ya. Nanti kita akan lihat langsung ya, kita investigasi langsung ya. Karena di sini guys apa namanya ya, nggak apa-apa guys. Oke bentar. Oke nggak apa-apa ya, memang di sini apa namanya sebentar ya, ya pelan-pelan ya. Hati-hati ya, karena ini apa namanya, ini tebing ini ya, jurang ini, nanti jangan sampai pula kita kepleset ya. Oke, hati-hati, kita jemungi ya. Mari sini ya. Ini kita sudah mau sampai di lokasi ini ya. Pelan-pelan saja ya. Kita sudah sampai lokasi ya. Di bawah ya, inilah kira-kira lokasi kejadiannya ya. Kita sudah sampai, jangan terlalu mendekat ke tebing ya. Yang bawa lighting akan mungkin di sini explore dulu ya. Mungkin bisa dieksplor dulu ya, mungkin bisa dulu ya. Nah ini coba dilihat dulu, ini ada tempat untuk mengaturkan kemarin ya, sesajen penebusan ini namanya kalau di Bali ya. Nah, penebusan ini ya, itu sana ada seperti air terjun ya, sudah bisa ya dilihat, kita bisa dieksplor, kita lebih turun lagi biar bisa lihat ya. Tetap pelan-pelan ya. Ya seperti itu ya. Nah begitu, itu di sebelah sananya ada air terjun itu, coba mungkin bisa dilihat, bisa dieksplor ya. Jangan terlalu minggir-minggir ya di sana ya. Nah itu kalau misalnya sudah, nanti kembali dari sana kita akan dari sini aja ini ya, dan gitu ya, ke sana kameranya bawa ke sana, putar ke sana, dari naik ya, ambil di floor ya. Nah di sini kita juga sudah ada beberapa warga kita yang antusias juga ikut dalam ekspedisi atau apa namanya, investigasi alam gaib ini ya. Ya. Ya
lebih dekat dari mana? Mungkin bisa agak turun lagi. Ya, lebih dekat di sini lagi ya. Lebih dekat lagi biar kita nggak usah pakai mic, kita bisa menjangkau suara ya. Dulu lagi mungkin Haji Murah di sini biar kita seimbang ya. Di sini Juru Komang di sini. Mungkin Pak Putu bisa di sini bisa. Nah, Juru Komang mungkin bisa kita. Biar saya tanya dulu sama Pak Putu ya. Nah, jadi kita di sini sudah sampai di tempat kejadian perkara saudara kita yang meninggal karena tenggelam di sini ya. Gitu. Nanti mungkin Pak Putu bisa menceritakan sedikit bagaimana sebenarnya kejadian awalnya bisa teman-teman kita itu sampai datang ke sini, Pak Putu. Mungkin bisa diceritakan. Awal kejadian itu pagi pada tanggal 1 Desember 1 Januari 2021. Motif dari teman-teman warga di sini itu adalah untuk merayakan tahun baru. Untuk merayakan tahun baru, merayakan di sini. Nah, mereka mandi terus melakukan syukuran dan sudah 3 orang yang pertama mandi, yang pertama nyebur pertama itu selamat dikembali ke permukaan air. Kemudian yang kedua itu adalah korban yang murah tet nyebur pertama, menyebur kedua tidak kelihatan. Nah, kemudian ditolonglah sama kakaknya Murah Komang, begitu nyebur korban Murah Komang pun tidak kelihatan. Akhirnya teman-teman yang lain yang berada di tempat ini akhirnya dalam kondisi panik melaporkanlah ke warga sekitar, kemudian melaporkanlah ke teman-teman yang lain yang berada di lokasi tempat mandi yang berbeda. Ya, seperti itu kejadian. Kira-kira jam berapa nih ke Jam 8 lebih, jam 8 pagi itu ya? Ya. Jadi begitu ya, apapun kejadiannya itu nanti kita sudah berlalu, kita wajib juga turut berduka ya begitu. Beliau rekan-rekan kita ini sudah kalau di Bali di Upocaro dengan pengabenan ya. Kira-kira kapan itu pengabenannya? Pengabenannya sampun hari kemarin. Kemarin ya. Kemarin ya. Kemarin sudah diabenkan begitu ya. Ya seperti itu ya. Kemudian di sini sebenarnya seperti saya sampaikan tadi ya, kita sudah melakukan live juga mungkin cuman sampai di jembatan itu kita sudah jelaskan ya. Tapi masih ada yang bertanya ini, yang penasaran ini malah justru teman-teman netizen begitu ya. Juru Komang coba di sana ada kamera sambil lihat ke sana ya. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Putu ya. Apakah benar itu di TKP atau dimanapun ya, mungkin tidak termasuk di sini ada namanya mati dengan tidak wajar, itu arwahnya gentayangan begitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan. Sekarang kita lihat sendiri, adakah arwah gentayangan di sini? Kita investigasi Pak Putu, bukan hanya membuat konten horor. Kalau memang kita melihat ya kita sampaikan. Kalau memang angker ya di sini kita juga sampaikan angker. Kalau memang tidak ya kita tidak sampaikan angker. Kita tidak mengada-ada karena sifatnya investigasi adalah mendahulukan fakta begitu ya Pak Putu. Ya, mungkin bisa dipegang. Jadi seperti itu ya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa manusia mati itu ya, manusia mati itu sebenarnya sudah ada perjanjian Pak Putu ya.
perjanjian di sini namanya Semayo ya. Kapan kita berjanji? Jauh sebelum kita lahir itu ada perjanjian ya antara sang roh, kalau di Bali ada dikenal dengan keyakinan punarbawa ya, atau reinkarnasi kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Itu ada kelahiran berulang begitu guys. Nah, pada saat itu disitulah berjanji antara sang roh kepada siapa? Kepada Sang Hyang Paramowiseso atau Pramokawi atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi perjanjiannya itu isinya seperti apa? Saya sendiri tidak tahu, siapapun tidak tahu, karena itu perjanjian antara sang roh dengan sang pencipta begitu. Nah, sang roh ini tahu sebenarnya, karena namanya reinkarnasi itu adalah kelahiran berulang, punarbawa ini ya. Sudah tahu bahwa dunia ini adalah sengsara, hukuman. Dunia ini hukuman. Maka sebenarnya itu yang membuat ketika lahir nantinya itu menangis, karena sudah tahu sengsara begitu ya. Bayi itu yang baru lahir itu menangis. Jadi disitulah ada perjanjian ya, yang pada intinya sebenarnya hidup itu tidak perlu ditakuti begitu. Mungkin begitu isi perjanjiannya ya. Nah, asalkan kita melakukan apa yang menjadi aturan-aturan dari alam sana, dari alam Tuhan begitu ya. Nah, itu kalau kita sudah memenuhi aturan itu, pasti hidup itu tidak perlu ditakuti, dunia itu tidak perlu ditakuti begitu. Nah, namanya kekhawatiran itu pasti ada. Disitulah diberikan wejangan, disitulah diberikan anugerah. Kita itu akan bisa melewati segala kesengsaraan itu ya, apabila kita mau untuk lahir ke dunia dengan catatan dunia ini adalah untuk memperbaiki segala perbuatan atau mungkin karma kita yang terdahulu yang jelek menjadi baik kembali, sehingga bisa justru mencapai tatanan ke alam moksa supaya tidak mengalami punarbawa lagi. Nah, disinilah salah satunya isi perjanjian seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang Pramowiseso juga menyarankan bahwa ada unsur-unsur lain yang akan mengawal kita. Itu kalau di Bali dibilang Sang Catursana ya. Sang Catursana itu kalau nanti sudah dikandokan menjadi namanya kandopat ya. Yang paling umum dikenal katanya ada di sana menjadi Buta atau Raksa ya. Buta Kala menjadi Buta Anggapati, Buta Merajapati kan, Sang Buta Banaspati, Sang Buta Banaspati Raja. Ini yang umum dikenal. Itu kalau kandanya nanti ada ikatan, ada mulai dari Kando Pat Dewo, Kando Pat Rare, Kando Pat itu, Kando Pat Dewo, Kando Pat Sari itu ada nanti, silahkan nanti dicari referensinya ya. Gitu. Nah, di situ ada perjanjian akan saling membantu begitu, baik dalam susah maupun duka. Dalam bahasa sastranya yang tersurat di dalam Kandopat, di sana ada isi perjanjiannya. Yang kita eling, yang sira eling asana ring kita juga eling asana ring sira. Yang sira lali asana ring kita juga lali asana ring sira begitu. Atau sebaliknya ya. Nah, jadi artinya begini, itu akan menjadi saudara-saudara lahir kita aja murah. Nah, apabila kita lupa karena sudah ada perjanjiannya di sana akan saling membantu. Itu akan membantu dari begitu lahir kita, bahkan dari dalam kandungan sampai nanti menuju ke alam kematian atau alam nirwana sana. Nah, apabila kita lupa dengan saudara kita itu, saudara kita juga akan lupa sama kita. Itu
salah satunya ya. Kemudian lahirlah ke dunia itu menjadi kita seorang manusia. Nah, disinilah kita ada perjanjian untuk melakukan segala perbuatan baik sebagai ajaran-ajaran Tuhan yang dirangkum dalam satu wadah agama. Nah, ini untuk agar bisa mencapai nanti berikutnya ke tatanan moksa, begitu kan, begitu maksudnya. Panas mulai ini yang di tolpinya, atau mungkin bisa ditukar sebentar, masih murah. Itu diantaranya. Kemudian ada di sini setelah lahir ya, itu kita semuanya memori kita itu akan dihapus. Karena kalau tidak dihapus itu nanti akan saling mengklaim. Oh, dulu saya berjodoh dengan istrinya si A katanya kan. Nanti di dunia akan jadi rebutan nih jodoh saya, makanya dihapuslah semua. Tetapi barang siapa yang bisa menemukan jati dirinya, gitu, akan disitulah bertemu dengan jodohnya, disitulah akan bertemu dengan kemampuan dan pengetahuannya yang sudah pernah dimiliki. Makanya ada tiba-tiba memiliki talenta yang sangat luar biasa padahal tidak pernah belajar, begitu karena ada karma di sana yang masih tersisa, baik maupun buruk, subha maupun asubha karma itu yang masih dibawa oleh sang roh itu lahir. Jadi ketika mampu dia menemukan jati dirinya, disitulah akan bisa menemukan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, di situ kita akan dilahirkan dalam kegelapan, awidio begitu ya. Nah, disinilah saudara-saudara kita, sang kandopat tadi akan menuntun, kemudian beliau juga dari alam sana itu ya, kalau dalam sudah ke dalam kando tewo nanti ya, kando patewo itu ada juga beliau berwujud siwa. Beliau juga akan menuntun menjadi guru penuntun kita, guru sejati. Sehingga kita dilahirkan dalam kegelapan. Disitulah kita harus juga mencari tuntunan, belajar banyak kepada sang guru jadinya begitu ya. Nah, selama di dunia ini kita ada 5 guru sejati ya, guru utama. Sebenarnya kalau dikenal itu namanya catur guru ya. Tapi bagi saya yang suka kontroversi, saya menjadi pancoguru, ada 5 ya. Itu saya jelaskan. Yang pertama itu adalah guru rupake, itu sebagai penuntun kita untuk bisa mendapatkan suatu ilmu pengetahuan agar bisa menyelesaikan perjalanan hidup di dunia fana ini. Itu yang pertama, guru rupake ya. Nah, yang kedua ada guru, sebenarnya itu kalau yang menurut tatanan ajaran catur guru itu yang pertama ada guru swadhyaya begitu ya. Swadhyaya itu adalah ide Sang Hyang Widiwasa sendiri ya. Kemudian ada guru wisesa. Siapa guru wisesa? Adalah pemerintah. Pemerintah juga yang akan menuntun kita ke dalam ketatanegaraan, cara berorganisasi dan sebagainya. Yang ketiga ada guru rupake ya. Kemudian yang keempat ada guru pengajian ya. Guru rupake ini adalah orang tua kita yang melahirkan ya, kedua bapak ibu kita. Kemudian ada guru pengajian, ini adalah guru di sekolah begitu maksudnya. Itu dalam konsep catur guru yang sudah dikonsepkan. Tapi bagi saya menemukan satu konsep yang terlupakan adalah pancoguru. Yang pertama tadi guru swadhyaya, guru wisesa itu Sang Hyang Widiwasa Tuhan Maha Esa. Kemudian guru wisesa pemerintah, guru rupake itu orang tua. Ada satu guru lagi yaitu guru perteke. Nah, guru perteke itu yang tidak melahirkan, yang tidak tahu bahkan orang tuanya siapa. Maaf saja mungkin ini ya, mungkin ada yang seperti itu, saya juga tidak menyebut siapa-siapa, dilahirkan terus dibuang,
dipungutlah oleh seseorang atau siapapun ya, itu menjadi guru perteko yang memelihara. Ini adalah seorang guru, karena tanpa beliau kita sudah dibuang ini tidak hidup begitu. Baru ada guru pengajian. Nah, ini guru ini yang berhak menuntun kita. Jadi siapapun yang tidak memiliki guru, baik itu pemangku, baik itu spiritual, baik itu apapun, kalau dalam istilah di Bali, kalau seorang spiritualis, itu ada yang konten menjelaskan itu, katanya belajar ngeliat tak perlu guru katanya. Apapun ketika tidak memiliki guru itu dikatakan kalau seorang spiritual namanya spiritual bebinjat namanya. Kalau seorang pemangku tidak memiliki penuntun juga namanya seorang pemangku pebinjat, begitu dalam sastranya. Bukan menurut saya, nanti kalau mau protes silakan protes sastranya aja murah. Nah makanya ini sang sulingnya juga siapa pasti ya guron-guron harus memiliki seorang guru. Nah, kemudian kita sudah lihat sambil mengeksplor di sini ya, kita tidak ada lihat apapun di sini ya. Arwah gentayangan tidak ada di sini ya. Mungkin ada yang melihat yang memiliki mungkin spiritual atau apa. Sambil kita aturkan permakluman dulu juga sudah. Nah, ya sambil kita silakan ambil aturkan permakluman dulu, karena dimanapun tempat kita ya, baik secara skala ya silakan waktu mungkin bisa di sini. Kita harus mendapatkan izin baik kemanapun ya. Secara skala ya kita harus mendapatkan permakluman di sini saja ya. Nah, di sini saja ya. Nah, sambil maklumat silakan juga murah dibantu. Ya, saya sambil menjelaskan ya. Ini agak anu juga ya. Tidak apa-apa ya. Nah, itu ya saya jelaskan lagi. Tadi sampai di mana? Kita sambil menunggu permakluman ya. Tidak ada arwah gentayangan di sini. Silahkan mau eksplor atau mungkin kalau nanti ada yang mengatakan saya sendiri mau gabung di sana begitu sama channelnya nanti ya. Kenapa tidak ada arwah gentayangan? Nanti saya akan jelaskan, kemarin sudah saya jelaskan di sini. Karena disinilah kita lahir ya, kita lahir kemudian hidup itu dalam kegelapan. Makanya pada saat mati pun kita sampai mati pun harus belajar ya dari jadi sang guru. Kemudian disinilah perannya juga itu Sulinggih ya, akan memberikan tuntunan pada saat kita meninggal ya, sebagai umat Hindu ini pada saat pengabenan itu ya. Ada masuk tersurat dalam lontar pujo pengabenan gitu ya. Di situ ada seorang Sulinggih akan melantunkan petuah yang isinya tutur untuk mengantarkan sang roh ke alamnya sana ya. Bagus suaranya ya. Tak kemeleset. Nah, itu namanya pada saat nyekah itu namanya pujo putru saji nyekah namanya ya. Saya ulangi, puja putru saji nyekah ya. Nah, coba mungkin kalau bisa diatur tapi biar keras ya anunya, suaranya, kalau biar tak gresek ya. Nah, isinya seperti apa saya sendiri tidak bisa jelaskan isinya karena itu adalah kewenangan seorang Sulinggih ya. Bagus suaranya kok gresek. Tolong dibantu ini. Tim tolong dibantu ya, lihat suaranya. Sudah bagus ya. Nah itu karena dalam puja putru saji nyekah ini itu tidak boleh sembarangan diucapkan. Namanya puja putru, putru itu artinya membaca. Mohon maaf, seorang Sulinggih yang apal mati pun ya terhadap puja putru ini itu tidak boleh dibaca, karena ada perbedaan antara puja mantra itu boleh dilantunkan, dihafal. Kalau puja putru itu harus dibaca. Karena apa? Tidak boleh salah sama sekali. Apabila salah membaca putru ini, puja ini ya, itu justru akan menyesatkan sang roh menghadap ke Sang Hyang Paramo Wiseso. Nah inilah yang akan justru menjadi arwah gentayangan begitu.
Omang ya. Makanya harus dibaca. Walaupun hafal harus dibaca. Ini namanya puja putru saji nyekah. Akan dibaca oleh sang sulige pada saat melantunkan weda dalam situasi upacara nyekah pengabenan ya. Oke, silakan ditinggal aja. Nah itu ya saya lanjutkan. Kemudian ada tersurat dalam lontar-lontar pengelingsir kita, lelangit-lelangit kita di Bali ya. Itu yang jelas itu yang kita yakini karena kita itu di Bali itu sangat yakin dengan suratan-suratan tetua kita, lelangit kita yang menjadi dasar-dasar agama ataupun budaya kita hidup di Bali. Kalau kita tidak meyakini lontar-lontar itu, ya saya sih meragukan apakah orang Hindu atau umat Hindu atau bagaimana begitu. Yang jelas itu kita yakini karena lontar itu sudah menjadi satu keputusan hukum tertulis yang membuat itu siapa saya sendiri dan ras begitulah ya. Sana yang pertama diterangkan di sana di surat Yan Hano Wang begitu ya. Maksudnya kalau ada orang itu bukan kalau ada uang begitu enggak. Yan Hano Wang mati salah pati telung tiban pertiku Yan Nuru pertiku wenang dan semayu gitu. Itu kalau ada orang yang mati salah begitu ya. Ini ada perbedaannya kemudian ya antara mati salah pati, ulah pati dan mati biasa. Ada 3 jenis mati kalau menurut di Bali ya. Saya jelaskan kalau mati salah pati itu mati yang tidak terduga-duga disebabkan oleh seseorang atau mungkin benda lain begitu atau mungkin hewan dan sebagainya, mungkin ketimpa pohon atau dibunuh orang, kena longsoran tanah atau mungkin disengot sapi disengot itu ditanduk ya, ditanduk sapi, diseruduk kerbau dan sebagainya. Pokoknya yang disebabkan oleh faktor lain ya secara tidak terduga itu namanya salah pati. Saya ulangi, tersurat dalam lontar Yamo Purano Tatuatmo Yan Hano Wang mati salah pati telung tiban perdeko Yan Noro perdeko wenang dan semayu. Artinya kalau ada orang yang mati salah seperti tadi itu 3 tahun baru boleh diupacara. Kalau tidak 3 tahun diupacara itu coba dibantu anu. Mungkin diputar lagi. Ya. Bagus ya, bagus. Nah. Kalau tidak 3 tahun tidak 3 tahun diperteko itu berarti namanya lepas kepada janji. Angadat semayu. Janji yang mana yang pada saat sebelum kita lahir itu apa isinya perjanjiannya begitu. Yang kedua poinnya Yan Hano Wang mati ngulah pati. Ngulah pati ini sama dengan ngalih pati, ini mencari kematiannya sendiri, ya menghendaki kematiannya sendiri dengan tidak wajar, misalnya gantung diri, menjatuhkan diri dari tebing, melamkan diri dan sebagainya ya. Yan Hano Wang mati ngalih pati atau ngulah pati 5 tiban wenang perteko. Jadi 5 tahun baru boleh diabet. Yan Noro wenang adat semayo. Kalau misalnya itu tidak, itu berarti kita akan lepas dengan janji. Atau kalau nggak pakai mic bisa keras dia. Nah kemudian saya lanjutkan ada poin ketiga. Yan Hano mati ngadeg ya. Mati aturu, mati atimpu, pitung tiban, wenang perteko. Iya noro perteko, wenang ngadat semayu. Nah, di sini ada perbedaan dengan mungkin kawan-kawan kita di luar ya. Kalau ada mati bersimpuh atau mati pada saat tidur atau mati berdiri, itu di sini adalah masuk mati tidak wajar begitu ya. Kita masing-masing punya pakamnya sendiri-sendiri aturannya begitu. 7 tahun baru boleh di upacara pengabenan dan sebagainya. Kalau tidak berarti itu lepas janji.
Angadeg Semayu. Kemudian masih dalam lontar Yamo Purano Tatuatno juga dijelaskan di sana. Kian hane uang amadu istri, memadu istri ya. Kalau ada orang ini memadukan istri. Tekaning patinio mati gara-gara proses memadu ini, istri ini ya. Entah siapa mungkin yang mati nanti di sana itu mungkin cinta segi 4 atau cinta segi 5 atau segi 3 atau segi piramid, itu biasanya Haji Murah ini yang tahu ini masalah itu ya. Nah itu 15 tiban wenang perteko. Kalau ada mati gara-gara pemaduan istri itu 15 tahun baru boleh diupacara, kalau tidak itu lepas daripada janji. Kemudian yang keempat, Ian Hanowa sudah Kim ini duluan, malah mati duluan edang tenggonya. Saya dekatkan di sini, nggak di situ. Ini cukup ya. Atau mungkin kameranya dimasukkan ke sini. Ini pas becek ya ini. Ya segitu ya, cukup ya, cukup. Mohon maaf ya, itu apa namanya ya, sambil disetel dulu ininya, nanti kan juga bisa diedit ya. Ya, pas. Terlalu nyengenget. Agak nggak apa-apa lah, situasi pandemi mepet-mepet sedikit ya. Jadi saya jelaskan lagi ya, yang berikut agak keras sedikit ini karena tidak pakai mic. Yang berikut Ian Hanowang memadu muani. Nah ini yang unik, kalau ada orang memadu suami tekaning patinio gitu. Telung daso tiban nangu telung tiban perteko Ian Noro perteko wenang Angadeg Semayu. Jadi di situ bahasanya ulik ini. Kalau ada orang memadu suami itu dapat kematiannya gara-gara itu, bahasanya telung daso tiban nanggu telung tiban. Itu bahasa yang sudah jadi, siapa yang bisa ngoreksi? Seharusnya kan telung daso telung tiban begitu. Telung daso telung, ini telung daso tiban nanggu telung tiban wenang perteko Ian Noro wenang Angadeg Semayu kalau tidak lepas pada janji. Nah berarti itulah kalau misalnya ada yang mati salah pati, ngulah pati, terus kemudian mati tidak wajar lainnya yang seperti saya jelaskan tadi, ada yang sampai 33 ditambah 3 tahun, sebegitu lamanya dia gentayangan begitu. Nah, itu bisa jadi arwah gentayangan itu karena aturan sastra. Nah aturan sastra dibuat ini mengikat supaya apa? Tidak sembarangan orang untuk berani mengakhiri hidupnya begitu. Tetapi nah, sebelum saya lanjutkan itu ada juga sebuah tradisi ya. Santai dulu ya. Kabar dulu. Saya masih jelaskan tatu ini, jangan ada yang begitu begini ya. Kemudian ada tradisi ini juga di Bali. Itu kalau misalnya si A membunuh si B, itu ada tradisi membuat pelinggih Dewo Pitro. Mana pelinggih Dewo Pitro ini? Ini adalah hukum. Jadi mohon maaf, kalau ada hukum di pemerintahan KUHP itu kalau misalnya membunuh orang, misalnya biasanya yang paling lama diketahui hukumnya berapa tahun? 20 tahun. Ada 20 tahun, ada 30 tahun, yang paling lama bahkan dihukum seumur hidup ya. Tetapi kalau di Bali, apabila ada yang mati seperti itu, artinya dibunuh seperti itu, yang membunuh ini berhak keluarganya sampai segaris keturunannya membuat pelinggih Dewo Pitro. Itu akan disungsung, akan dipuja arwahnya yang dibunuh ini selama 7 keturunan.
berarti saya yang berbuat membunuh si B sampai anak-anak keturunan saya itu juga ikut menanggung bebannya. Nah, cuman saya belum dapatkan ini sastranya, itu yang jelas tradisi ya. Tradisi ada itu kita harus yakini ya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi jangan khawatir dari yang saya jelaskan tadi, ada istilahnya gentayangan karena aturan 33 tahun baru bisa diperteko dan sebagainya. Adalah ulama-ulama kita ini membuat suatu penyempurnaan dari isi lontar yamo purano tatuatmo itu. Nah, kemudian diputuskan di campuan ubud ya, jangan lagi kita ini. Di campuan ubud itu ada pertemuan dari Sulingge seluruh Bali ya, memutuskan di sana membuat kajian terhadap lontar yamo purano tatuatmo ini, menyempurnakan menjadi semua mati baik tidak wajar, mati tidak wajar, salapati ulapati itu di upokaro pengabenan yang sama begitu loh. Sama upokaronya, cuman ditambah Banten penembusan begitu ya. Di antaranya ditembus di perempatan jalan, kemudian di tempat kejadian dan di Kuning Setro atau Gerbang Setro begitu ya. Kita anu aja dulu, kita cut aja dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Memang situasinya hujan ini. Bisa. Awas jatuh nanti anunya. Ya, tapi masih bisa lanjut ya, nanti kan bisa diedit juga. Nah, itu nanti pada saat pengabenan itu ada juga istilahnya yang mengacu pada tradisi namanya upacara meseh lawang ya. Meseh itu artinya mengganti, lawang artinya jalan, artinya mengganti jalan dari jalan yang ini yang sesat menjadi jalan yang baik. Memang situasinya memang hujan, tidak masalah. Kita akan lanjutkan ya. Nah, itu biasanya dilakukan nih meseh lawang ini berbeda tradisi, ada yang dilakukan 40 hari atau 40 dino setelah pengabenan atau pada saat pengabenan. Nah, 3 Banten penebusan ini biasanya diabenkan pada saat dilakukan ditaruh pada saat mengumpul atau menanam sawo atau pada saat pengabenan. Kita itu saja dulu ya, baik kita cut saja dulu karena situasinya juga begitu ya. Tadi sudah saya jelaskan, itu yang jelas sudah adanya revisi dari lontar-lontar itu ya Jemurah ya. Artinya semua sudah diabenkan dengan cara yang sama ya, baik itu mati wajar ya atau mati normal ataupun mati salah pati, mati ulah pati ya. Nah, itu akhirnya itu membuat pakem menjadi tidak ada lagi arwah gentayangan gitu deh, Kang. Nah, cuman di sini ya, ini memang situasinya kurang memungkinkan juga ya. Terang, memang tadinya terang benderang, kok tiba-tiba ada hujan begitu. Berarti di sini memang tempatnya kalau saya rasakan dari sisi spiritual ya, memang cukup angker di sini ya. Nah, itu kita di sini kita rasakan sebenarnya bukan ada arwah gentayangan ya, karena menurut pakem sastra memang kita yakini ada bermiliar alam
yang berdampingan dengan kita nggih, Pak Kemang nggih. Nah itu justru kita yang gentayangan masuk kalam itu yang benar ya, karena ada saudara-saudara kita yang kita ajak sejak lahir saling membantu. Itu yang dalam kando itu diceritakan ada kando 4 itu sang Buto Anggopati, Rajopati, Banaspati Rajo ya. Ketika pada saat lahir itu wujudnya memang ada, gitu, memang ada itu Anggopati itu yang berwujud Nyom ya kalau nggak salah Nguraya itu ada wujudnya. Kemudian Rajopati berwujud darah ya, itu kemudian ada Ari-Ari ya, terus kemudian ada Lama itu yang membungkus kita. Nah pada saat lahir itu semuanya akan dipendam ya di Perlino, itu akhirnya menjadi tidak berwujud. Disitulah murang-murang lampa menjadi buta kala. Buta itu artinya ruang, kala artinya waktu, berarti menguasai ruang begitu ya. Sang Buto Anggopati ini lari ke timur ya. Kalau dalam sastranya mendapat penukarahan ide yang Iswaro, menjadi Buto Anggopati ini menjadi Buto Janggitan begitu ya. Terus kemudian Buto Rajopati ini menjadi Buto Langkir, Buto Banaspati menjadi Buto Lembukannya, Banaspati Rajo menjadi Buto Utara begitu ya. Itu Buto Anggopati menguasai Buta, menjadi Buta itu maksudnya menguasai ruang dan waktu bagian di timur, di Purwo gitu ya. Kemudian Rajopati ini menguasai Buta atau ruang selatan di Daksina gitu ya. Lembukannya ini di barat ya, di Pasimo, dan Buto Utara ini di utara. Nah kalau dalam tingkatan kandanya itu nanti kita akan lebih rinci dalam mungkin ulasan kan depan ya. Itu Buto Anggopati itu menjadi penguasa seluruh hewan-hewan buas begitu ya. Nah itu di situ ada sumpahnya, apabila kita menyalahi kale ya, contohnya mungkin kita menyembelih ayam dengan tidak benar, artinya mungkin waktunya kalanya ini tidak benar, terus kemudian tidak dipuja dan sebagainya, itu nanti kita berhak akan disengsarakan atau bahkan dimakan oleh Buto Anggopati ini. Kemudian Buto Rajopati ini akan menjadi penguasa di kuburan. Nah, apabila kita celapat-celapat ke sana, ke Buta itu, ke ruang kuburan ini, menyalahi waktu, itu kita pasti akan dicelakakan oleh sang Buto Rajopati ini. Tetapi kalau benar waktunya, tepat situasinya, itu akan justru membantu kita. Kemudian yang ketiga ini Buto Banaspati ini akan menguasai seperti ini. Ada tebing-tebing, ada sungai ini ya di sini. Nah di sini apabila kita celapat-celapat menyalahi buta kala ruang dan waktu di sini, misalnya sandio kala ya, atau mungkin tengah malam, tengah tepat, itu yang jelas Buto Anggopati ini, saudara kita ini justru akan marah begitu, karena sudah ada perjanjiannya sama itu. Buto Anggopati ini akan pasti mencelakai kita begitu. Kemudian ada Buto Banaspati Rajo ini sebagai penguasa kayu besar begitu ya. Itu kalau kita salah ini menguasai hutan ya. Kalau kita salah ini ya, menebang waktu, saya ulangi, menebang kayu pada saat waktunya yang tidak tepat, itu yang jelas kita akan dimakan sendiri oleh saudara-saudara kita itu Banaspati Rajo. Nah, terkait dengan kematian korban ya, kita juga tidak mau mengungkap banyak ya, karena sudah diabenkan. Mudah-mudahan itu sudah sesuai, karena sudah dipuput, dipimpin oleh Sulinggih. Itu ada puja putru saji nyekah itu ya, itu sudah dituntun rohnya menuju ke alam sana begitu ya. Jadi
pasti tidak akan gentayangan. Justru kalau masih hidup ini kita yang gentayangan masuk ke alam sini gitu Pak. Ya, kira-kira begitu karena alamnya ini butuh Banaspati, yang jelas pasti akan dicelakakan oleh Banaspati itu gitu. Karena sudah menjadi hukum pakemnya satunya itu sebagai penguasa sungai ya, sungai-sungai besar begitu, danau begitu itu hanya itu pasti tidak akan ada gentayangan ya. Nah itu saya sendiri juga tidak terlalu banyak mengulas cerita itu karena pada saat lunasang ya menanyakan kepada orang pintar, katanya ada informasi itu menikah sama orang Samar di sini gitu ya. Nah itu kalau yang sepengetahuan saya, ya boleh percaya boleh tidak, saya sendiri waktu kecil pernah masuk ke alam itu Pak. Itu di sebuah rumpun bambu, tiba-tiba saja saya melihat sebuah kampung gitu. Kampung di sana ada, senang saya di sana. Padahal saya hanya satu sore di situ ya, paginya saya balik. Nah itu tetapi saya sudah hilang katanya 7 hari begitu. Nah tetapi setelah hilang itu saya hanya disuruh sama orang-orangnya di sana mundur 3 langkah. Kembali akhirnya di luar pohon bambu. Kalau pohon bambu itu jangankan anak kecil, mungkin kucing aja tidak bisa masuk, tidak masuk logika. Tapi saya bisa masuk di dalam itu. Tapi setelah keluarnya itu tidak ada istilah celaka kalau kita itu disenangi sama orang-orang di sana. Seperti ada ya banyak, saya punya teman-teman yang menikah sama jin sama samar itu. Belum pernah saya lihat ada orang mati karena menikah dengan samar itu gitu ya. Tapi itu masalah keyakinan, silakan. Ada seperti pakem-pakem juga cerita, ya maaf kita ngambil di cerita di luar ya. Ada Joko Tingkir, ada siapa itu ya. Nah, itu ada menikah sampai katanya ya mohon maaf dengan seperti Kanjeng Brawijaya, ada apa namanya raja ini tuh di barat yang punya kujang Cakrabuana itu ya. Raja-raja itu katanya ada menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul ya. Itu masuk dia di laut ini, beliau ini masuk di laut tetapi kayak melihat seperti kerajaan. Ya masuk, orang melihat masuk di laut, tapi keluarnya ya hidup begini. Tidak ada istilah keluarnya mati ya. Begitu itu kalau orang yang disenangi sama makhluk-makhluk itu atau sampai menikah dengan makhluk itu gitu. Masuk, tidak masuk akal ini, masuk di tibung ini, di pusaran air dan sebagainya. Tapi bagi orangnya itu yang melihat seperti sebuah kampung, seperti sebuah rumah. Kita yang melihat seperti masuk ke dalam lautan, atau mungkin tempat yang dalam, atau mungkin ada di pucuk pohon sendiri, kita sendiri tak nyampe ke sana, tidak mungkin, mustahil. Tapi turunnya, keluarnya dari laut, keluarnya dari ini ya selamat semua Pak. Itu yang pernah saya dengar dan saya alami sendiri. Nah kalau sampai katanya menikah dengan orang itu, sampai terus celaka, mati, kemudian itu rasanya sih saya masih meragukan begitu ya. Nah, tetapi kalau di sini memang tempatnya angker, ya. Kalau memang di sini celapat-celapat, ya pastilah kan begitu. Satu celapat-celapat, artinya apa? Masuk suatu wilayah tidak melalui prosedur, tidak permisi dan sebagainya. Karena memang saya rasakan auranya angker. Kalau arwah gentayangan tidak ada, kalau angkernya pasti saya rasakan ya, begitu. Nah mungkin Bapak sendiri saya tanya Pak, siapa namanya? Mungkin bisa keras sedikit. Ya Pak Ketua Arkano, mungkin bisa dijelaskan apakah memang ini tempat permandian ini Pak? Ya, ini sudah dijelaskan sama Pak Arkano, ini bukan tempat permandian, berarti kita yang gentayangan ke sini, jangan salahkan terus kemudian kalau misalnya celaka, udah jelas ini warga di sini ada pernah mandi di sini Pak? Tidak pernah ada tempat permandian di sebelah sana. Nah kita terus yang ke sini jangankan yang pintar berenang, yang tidak bisa berenang saja karena informasi menurut tim SAR ini sampai warga di sini juga mengatakan sampai 10 meter lebih dalamnya ya. Nah, terus di bawah memang di atas sempit, di bawah ada seperti pusaran air, makanya ada gua ini dibentuk pusaran air. Itu air yang membentuk ya. Kenapa sampai ada gua? Berarti kan ada pusaran. Nah, kita masuk ke sana jelas diputar sama air di situ, yang bisa berenang aja tim SAR kesusahan apalagi yang tidak. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, yang jelas pakem sastranya yang mengatakan begitu. Masuk ke suatu tempat seperti ini, kita harus
sesuai dengan tatana permisi kula nuwun, karena sudah ada diatur dalam sastra. Jadi kita celapa-celapa di sungai tidak tepat waktu dan situasinya, jelas pasti akan celaka. Contohnya di sini tidak ada tempat lazim untuk orang mandi, ya kita ke sini ya mau bagaimana, bukan berarti kawin dengan samar Pak, begitu ya. Yang jelas itu kecelakaan karena memang di sisi sakalonya ini tempatnya tidak lazim untuk mandi. Nah, kemudian di sisi niskalonya saya lihat secara pribadi, penerawangan saya secara spiritual, memang di sini ada seperti sebuah ketamanan Pak ya, taman seperti itu ya, taman di alam gaibnya ya, mungkin ini tempat permandiannya alam gaib begitu. Nah, tempatnya di sini kalau menurut penerawangan spiritual saya itu dijaga oleh bedawang nalo ya. Bedawang itu empas, naga itu ular besar naga ya. Dijaga seperti itu, makanya ada pusaran air. Nah, di sini ada dunia lain di sini yang sangat angker. Memang angkernya ada. Kalau arwahnya sih sudah tidak bertayang karena sudah diaben. Ya. Terus kita ke sana, jangankan tempat angker, saya ke rumah Haji Murah saja kalau tidak permisi dan tidak tepat waktu, saya tengah malam ke sana, orang sedang kelonan, sedang menjangkut, ya marahlah dia. Sedang mandi, saya jor-jor mungkin yang punya alam di sini, saya ikut nimbrung ya pasti diikat di situ. Itu nah ini berarti kecelakaan murni kalau secara skalonya itu adalah karena tempatnya tidak lazim ya, airnya keras, pusarannya di bawah. Kemudian di sisi niskalonya saya lihat ada seperti itu. Apakah Pak memang pernah mendengar? Mungkin bisa agak keras sedikit karena timid. Apakah memang angker di sini atau bagaimana? Angker. Saya pernah. Ya, warga di sini di dusun yang kecil ini desa Adang itu Kadayo yang tidak pernah memandi di sini, padahal tetua-tetua dulu berpesan ya jangan sampai mandi di tempat itu karena sudah tahu ada pusaran begini. Tapi itu tempatnya angker kan begitu. Itu saya jawab apakah ada tempat arwah penasaran atau tidak ya, yang jelas bukan arwahnya yang gentayangan, kita yang gentayangan ke sini karena alam kita berdampingan banyak. Ada alam itu dari makhluk halus itu ada jin, setan, samar, terus membedi katanya alam panas dan sebagainya. Banyak ya orang-orang yang bijak itu mengatakan. Nah, terus kita yang celapan-celapan artinya nyelonong-nyelonong saja ke sana. Yang jelas pasti itu dia akan marah gitu ya. Nah, saya rasa itu yang murah ya. Makanya nanti kalau kita kemanapun kita harus permakluman. Yang kedua, jangan menyalahi butuh kalau ruang dan waktu. Desa kalau patro ya, desa itu tempat, kalau itu waktu, patro itu keadaan. Jangan sampai menyalahi tempat yang tidak lazim untuk mandi terus kita menyelam di situ. Kalau pintar menyelam ya oke lah kan begitu. Terus sudah tahu katanya tempatnya itu di sana jurang begini, mancing di situ pula ya, carilah yang tempat yang ini. Kalonya ya sesuaikan. Kalau kita sudah ada, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, sudah apalagi dalam situasi pandemi, kita ini ke sini saat liburan momen tahun baru sudah dikatakan di rumah saja begitu Bang ya. Itu ya ke sini katanya merayakan tahun baru ya di tempat seperti ini. Itu menyalahi aturan atau kala atau waktu itu apa kira-kira kita benar kan begitu. Rekreasi oke lah, tapi di tempat rekreasi pada saat nanti itu dibuka tempatnya, kalau ditutup ya jangan, itu juga menyalahi patre situasi yang saya rasa seperti itu. Mungkin Jero Komang bisa menambahkan bagaimana situasi tempat ini agak lebih keras karena tidak pakai naik Jero Komang, silakan. Ya. Apa yang dikatakan di rumah itu memang benar, tapi saya punya feeling ya. Pas pada waktu tahun baru ini kan ada tamanan yang dibilang ya, ada taman ada di jalan skalonnya ya, seperti pesiraman. Tapi saya prinsip pada waktu itu pas tanggal 1 berapa ya? Pas dalam hari ini. Ya. Selama 5 tahun di kalau ini. Oh, ya. Karena seperti ucapan di rumahku, dia datang nyelonong, tidak tidak akan dia permisi, akhirnya
tersedia dia selama 9 tahun di sini. Ya, berarti di sini ada seperti istana, anu ya, istilahnya ada puranya juga di sini ya, di alam gaib itu pas ada Pujo Wali, ada kegiatan yadnyo di sini kan begitu. Nah kita di sini terus kemudian celapat-celapat mengganggu kita di sini, artinya tidak sesuai pada momennya begitu. Akhirnya ya kita akan celaka dari sisi gaibnya seperti itu. Itu katanya kalau kawin dengan itu saya masih meragukan karena beberapa orang yang menikah dengan itu tidak ada, belum ada yang sampai mati ya. Haji Ngurah mungkin bisa ditambahkan? Ya, saya rasa begitu. Setelah ini kita akan lakukan penelusuran ya menggunakan kamera inframerah kalau masih situasinya mendukung, karena hujan ini sudah beberapa kali kita juga lakukan kegiatan. Untuk membuktikan kita akan pasang kamera di tripod, nanti tim akan menjauh ya dari sini beberapa meter, kita amati apakah memang ini ada ya. Yang jelas arwah penasaran itu, arwah apa namanya ketayangan itu tidak ada. Tapi kalau yang nunggu di sini ya, saya yakin ada, karena di sini tempatnya angker itu yang saya lihat itu ya. Dari sisi eskalonya. Saya rasa begitu. Di sini mudah-mudahan tidak ada kita menyudutkan siapa, menyalahkan siapa, tidak ada. Yang jelas ini kita membuat konten juga hiburan karena banyak request begitu. Ya saya juga terima kasih juga pada Bapak juga warga di sini yang sudah mengantarkan, memberikan permakluman di sini. Di alam eskalonya juga kita sudah lakukan permakluman. Ya. Baik, itu saja kita untuk apa namanya momen ini kita sinap dulu, kita tutup dengan pramusaji, nanti kita lanjutkan dengan menggunakan kamera inframerah kalau memang masih unsur. Kalau misalnya tidak ya seperti ini, kita sudah lihat sendiri tidak ada apa-apa di sini ya, begitu ya, tidak ada arwah kentayangan. Tapi kalau memang situasinya angker ya angker, tapi kita namanya sudah permakluman di sini ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini kita tidak mengangker-angker satu wilayah. Kita melakukan investigasi di sini ya adalah untuk mengutamakan. Nah itu mari kita tutup, kita sinap untuk pramusaji ya. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.